Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan kisah brutal dan legendaris dari seorang kakek paling mematikan di Eropa Utara dalam film Sisu 2, Road to Revenge yang dirilis pada tahun 2025. Film ini kembali disutradarai oleh Jalmari Helander, sutradara yang juga menggarap film pertamanya, dengan Jorma Tomila kembali memerankan sosok ikonik Atami Korpi. Sementara itu, tokoh antagonis utama diperankan oleh aktor Rusia sebagai Yegor Dragunov, seorang komandan tentara merah yang kejam dan penuh ambisi. Berbeda dari film pertama yang berlatar Perang Dunia Kedua, Sisu 2 membawa kita ke masa pasca perang, di mana dendam lama yang belum tuntas justru kembali bangkit dengan cara yang jauh lebih brutal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah ringkasan lengkap film Sisu 2. Film dibuka 2 tahun setelah peristiwa dalam film Sisu pertama, tepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Akibat kekalahan perang, Finlandia dipaksa menyerahkan wilayah Karelia kepada Uni Soviet yang menyebabkan ribuan warga Finlandia meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke wilayah perbatasan. Cerita kemudian memperlihatkan sebuah truk pengangkut yang baru tiba di pos perbatasan untuk menjalani pemeriksaan. Sopir truk tersebut ternyata adalah tokoh utama kita, Atami Korpi, seorang pria tua yang berniat kembali ke rumah lamanya yang kini berada di wilayah Soviet. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, Atami melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di bekas rumahnya, ia diliputi kesedihan mendalam, mengingat di tempat itulah istri dan kedua putranya dibantai oleh seorang komandan Soviet semasa perang berlangsung. Cerita kemudian beralih ke sebuah penjara di Siberia, di mana seorang tahanan bernama Yegor Dragunov dibebaskan dari selnya. Yegor merupakan mantan komandan tentara merah Soviet. Ia kemudian dibawa menghadap seorang perwira KGB yang mengetahui bahwa Yegor adalah pelaku pembantaian keluarga Atami. Sang perwira juga menyadari bahwa Atami adalah sosok legendaris yang sebelumnya telah membantai lebih dari 300 tentara Soviet dan kini kembali memasuki wilayah Soviet. Khawatir akan kebangkitan amukan Atami, perwira KGB memerintahkan Yegor untuk memburu dan membunuhnya. Sebagai imbalan, Yegor dijanjikan kekayaan besar. Tanpa ragu, Yegor menerima tugas tersebut. Destroy the legend you created and you will go back home, a rich man. Sementara itu, Atami terlihat mengumpulkan sisa-sisa kayu dari rumahnya dengan rencana membangun kembali tempat tinggal tersebut di wilayah Finlandia. Kayu-kayu itu diikat di belakang truknya, sementara sisa puing rumah lama dibakar sebagai penutup masa lalu. Setelah semuanya siap, Atami memulai perjalanan kembali menuju Finlandia. Namun di tengah perjalanan, ia tiba-tiba dihentikan oleh 2 petugas yang meminta identitasnya. Saat pemeriksaan berlangsung, sebuah mobil jeep muncul dan berhenti di belakang truk Atami. Jeep tersebut ternyata milik Yegor Dragunov. Salah satu petugas kemudian menyerahkan kartu pengenal Atami kepada Yegor. Pada saat itulah Atami menyadari bahwa dirinya tidak akan dilepaskan begitu saja. Yegor pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membakar truk tersebut menggunakan bom Molotov. Namun sebelum rencana itu terlaksana, sesuatu yang tak terduga pun terjadi.
Sesampainya di ujung jalan, Atami menghentikan truknya dan dengan tenang memerintahkan petugas yang bersamanya untuk berlari ke depan sebagai umpan. Tanpa mengetahui kebenaran, petugas lain segera melepaskan tembakan ke arah orang tersebut, mengira bahwa itulah Atami. Merasa puas karena yakin telah berhasil membunuh target mereka, para petugas lengah. Namun secara tiba-tiba, Atami yang asli muncul dari persembunyian dan langsung menembaki mereka, membuat situasi berubah drastis dan mengejutkan Yaegor. Atami lalu mengarahkan senjatanya ke mobil Yaegor. Yaegor segera memerintahkan anak buahnya untuk tetap diam, namun karena panik, anak buahnya justru malah bersiap menembak. Tanpa ragu, Atami menembak pria tersebut tepat di kepalanya. Sementara itu, Yaegor hanya mampu terdiam, membeku oleh rasa takut. Beruntung bagi Yaegor, saat itu Atami belum mengetahui bahwa dialah orang yang membunuh keluarganya. Karena itu, Atami memilih meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Meski diliputi ketakutan, Yaegor tidak berniat melepaskan Atami begitu saja. Ia segera memanggil anak buahnya yang merupakan sekelompok pengendara motor untuk mengejar truk Atami. Menyadari dirinya dibuntuti, Atami mengubah rute menuju lintasan udara. Namun Yaegor dan keempat pengendara motor tersebut berhasil menemukan jalur yang dilalui Atami, sehingga kejar-kejaran kembali tak terhindarkan. Dalam pengejaran tersebut, para pengendara motor terus mendekat sambil melepaskan tembakan, hingga salah satu peluru mengenai lengan Atami. Salah seorang pemotor kemudian melompat ke atas truk dan berusaha menyerang Atami menggunakan tali derek. Berkat refleks dan kelihayannya, Atami membelokkan truk secara tiba-tiba menyebabkan pemotor itu terjatuh dan akhirnya tertabrak oleh kendaraan Yaegor sendiri. Dengan keberanian luar biasa, Atami membuka pintu truk sambil bergelantungan, lalu memasang bom pada roda salah satu motor. Tak lama kemudian, motor tersebut terlempar dan meledak. Atami kemudian menangkap pemotor lainnya, mengikat kepalanya dengan tali derek, dan terus menariknya hingga pemotor itu tewas secara mengenaskan. Seluruh pengendara motor pun tewas di tangan Atami. Dipenuhi amarah, Yaegor melemparkan bom molotov ke arah truk, membakar muatan kayu milik Atami. Tidak tinggal diam, Atami memasang bom pada tubuh salah satu mayat pemotor dan melemparkannya ke mobil Yaegor. Ledakan besar pun menghancurkan kendaraan tersebut, meskipun Yaegor masih berhasil berlindung di kabin belakang. Namun selama Atami masih hidup, Yaegor bersumpah untuk terus mengejarnya. Kali ini, ia mengerahkan pasukan udara lengkap dengan persenjataan berat untuk memburu sang kakek legendaris itu. Sementara itu, Atami mengarahkan truknya ke area semak-semak untuk memadamkan api yang membakar muatan kayunya. Ia berhenti sejenak, memberi minum anjingnya, serta memeriksa kondisi mesin truk. Setelah itu, Atami beristirahat sejenak dan baru menyadari bahwa pipinya sebelumnya tertembak, sehingga pecahan peluru masih bersarang di dalamnya. Tak lama kemudian, Atami melihat dua pesawat terbang melintas di atasnya. Ia segera menyadari bahwa pesawat tersebut adalah pasukan udara yang dikirim oleh Yaegor. Atami pun kembali melajukan truknya untuk menghindari serangan udara. Di saat yang sama, ia melihat sebuah gubuk di depan dan segera masuk ke dalamnya untuk bersembunyi.
Di dalam gubuk, Atami menemukan sebuah papan kayu besar yang kemudian digunakannya untuk melindungi truk serta muatan kayunya. Tak berselang lama, kedua pesawat tersebut muncul dan menjatuhkan bom ke arah gubuk. Beruntung, Atami berhasil melarikan diri tepat sebelum gubuk itu dilahap api. Karena terus diburu, Atami melaju masuk ke dalam hutan, diikuti oleh salah satu pesawat. Pesawat tersebut terbang miring sambil menembaki truk Atami. Dengan cepat, Atami menghentikan truknya secara mendadak, menyebabkan sayap pesawat menyentuh badan truk tersebut, hingga akhirnya kehilangan keseimbangan dan meledak jatuh. Setelah keluar dari hutan, Atami kembali melanjutkan perjalanan. Namun hingga beberapa saat, pesawat kedua tak kunjung muncul. Ia pun melaju menyusuri jalur di sisi tebing yang langsung menghadap ke lautan. Tanpa diduga, pesawat kedua tiba-tiba muncul dan kembali menembaki truk Atami. Sayangnya, pesawat tersebut kehabisan peluru. Dalam keputusasaan, pilot pesawat yang sama nekatnya dengan Atami memutuskan untuk menabrakkan pesawatnya ke truk. Sebelum tabrakan terjadi, sang pilot berhasil melompat keluar, sementara Atami dengan cepat memutus tali muatan dan menjatuhkan beberapa kayu dari truknya. Atami kemudian berjalan mendekati pilot tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan, sebuah pesawat tempur yang berukuran jauh lebih besar tiba-tiba muncul di langit dan terlihat bersiap menjatuhkan bom. Menyadari bahaya yang mengancam, Atami segera bergegas menuju truknya dan melaju dengan kecepatan penuh. Sayangnya, ledakan yang dihasilkan begitu besar hingga menghantam truk tersebut dan membuat truk Atami hilang kendali dan terjatuh ke dalam lautan. Begitu truk masuk ke dalam air, Atami dengan sigap membobol pintu kendaraan agar ia dan anjing kesayangannya dapat keluar. Meski berada dalam situasi yang sangat genting, Atami tak sampai hati melihat kayu-kayu bekas rumahnya tenggelam begitu saja. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia berusaha melepaskan tali pengikat kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat mengapung ke permukaan. Setelah itu, Atami mencoba berenang kembali ke atas. Namun karena kelelahan yang luar biasa, ia kehilangan kesadaran di tengah laut. Beruntung, salah satu kayu yang mengapung membawanya kembali ke permukaan dan secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Yegor tiba di lokasi bersama timnya. Namun, tim penyelamat hanya menemukan truk Atami yang telah tenggelam di dasar laut. Atami beserta muatan kayunya tidak ditemukan. Sementara itu, di ujung laut, Atami berhasil mencapai daratan dengan merakit kayu-kayunya menjadi alat apung sederhana. Pada saat itulah ia melihat sebuah tank beserta sejumlah senjata yang ditinggalkan. Tanpa membuang waktu, Atami menaikkan kayu-kayunya ke atas tank dan bersiap melanjutkan perjalanan berbahaya berikutnya. Tak jauh dari lokasi tersebut terdapat perbatasan antara wilayah Soviet dan Finlandia, tempat Yegor dan pasukannya telah berjaga. Beberapa saat kemudian mereka melihat sebuah kendaraan mendekat. Benar saja, sosok itu adalah Atami yang datang mengendarai tank. Di dalam tank, Atami menyiapkan meriam serta beberapa bom yang sebelumnya telah ia rakit. Setelah semuanya siap, ia melaju dengan kecepatan tinggi menuju posisi Yegor.
Namun, akibat pendaratan yang keras, tank tersebut akhirnya rusak, sehingga membuat Atami terjebak di dalamnya. Dalam kondisi kelelahan ekstrem dan menyadari bahwa dirinya hampir tertangkap, Atami melakukan tindakan nekat. Ia menancapkan pisau ke kakinya sendiri untuk menyembunyikan senjata tersebut. Setelah itu, ia mengeluarkan anjingnya dari dalam tank dan membiarkannya berlari menyeberangi perbatasan hingga berhasil selamat. Atami akhirnya keluar dari tank dalam keadaan sangat lemah. Melihat kondisi Atami yang tak berdaya, Yegor mendekatinya dan bersiap menghabisi nyawanya. Namun pada saat yang bersamaan, seorang perwira KGB tiba dan menghentikan tindakan tersebut karena ia menginginkan sang kakek legendaris itu ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Atami kemudian dibawa ke markas dan disiksa dengan kejam. Ia digantung di dalam sebuah gerbong kereta, sementara tubuhnya dipukuli menggunakan besi panas hingga mengalami pendarahan hebat. Tak lama kemudian, Yegor masuk ke dalam gerbong tersebut. Dengan nada dingin, ia mengakui bahwa dirinya telah membunuh begitu banyak wanita dan anak-anak hingga ia bahkan tak lagi mampu mengingat wajah mereka satu persatu. Namun, Yegor mengatakan bahwa ada satu peristiwa yang tidak pernah bisa ia lupakan, yaitu saat seorang anak kecil berusaha menyerangnya ketika ia hendak membunuh ibu dan saudara anak tersebut di dalam sebuah kamar. Anak itu menyerang tepat di dekat mata Yegor dan nyaris membutakannya. Ketika Yegor melihat tumpukan kayu yang selama ini dibawa oleh Atami, ingatannya pun kembali. Ia akhirnya menyadari bahwa rumah yang pernah ia datangi saat itu adalah milik keluarga Atami, dan anak kecil yang menyerangnya adalah putra Atami sendiri. Karena kemarahan akibat serangan tersebut, Yegor mengaku telah membantai seluruh keluarga Atami dengan sangat sadis. Mendengar pengakuan mengerikan itu, amarah Atami semakin memuncak. Setelah Yegor meninggalkan gerbong, Atami dengan sisa tenaga yang dimilikinya berusaha merusak tali gantungan dan mencoba meloloskan diri. Usahanya akhirnya berhasil. Tali gantungan terlepas dan pada saat yang sama, dua penjaga mendengar suara keributan dari dalam gerbong. Keduanya kemudian memutuskan untuk bermain batu kertas gunting guna menentukan siapa yang akan masuk untuk memeriksa keadaan. Penjaga yang kalah terpaksa masuk ke dalam gerbong tanpa menyadari bahaya yang menantinya. Di dalam, Atami mengeluarkan pisau yang sebelumnya ia sembunyikan di dalam kakinya. Begitu penjaga itu masuk, Atami langsung menyerangnya dan membunuhnya seketika. Penjaga kedua yang mendengar keributan kemudian membuka pintu gerbong dan mendapati rekannya telah tewas di tangan Atami. Diliputi ketakutan, penjaga tersebut memilih melompat keluar dari kereta yang sedang melaju. Kini Atami benar-benar dikuasai oleh amarah dan tekad bulat untuk membalas dendam. Di sisi lain, Yegor terlihat sedang menikmati makan malam bersama para perwira dan jenderal lainnya. Namun, di tengah jamuan tersebut, Yegor menunjukkan rasa kesalnya karena imbalan yang telah dijanjikan oleh pihak perwira belum juga ia terima. Sementara itu, Atami mulai menyusup ke bagian depan rangkaian kereta. Ia masuk dengan sangat hati-hati ke sebuah gerbong, tempat para prajurit sedang tertidur. Pada saat bersamaan, seorang prajurit baru saja kembali dari buang air kecil dan tiba-tiba berhadapan langsung dengan Atami. Tanpa ragu, Atami melemparkan kapaknya yang langsung menancap tepat di mulut prajurit tersebut hingga tewas seketika. Atami kemudian berpindah ke gerbong berikutnya, namun seorang prajurit terbangun dan melihat Atami berdiri di hadapannya.
Dalam sekejap, Atami langsung menikam prajurit itu berulang kali hingga tewas. Tak lama setelah itu, seorang prajurit lain secara tak sengaja menjatuhkan botol hingga pecah, memaksa Atami berjalan di atas pecahan kaca. Demi menghindari perhatian, Atami bahkan harus merangkak dengan punggung menempel ke lantai. Akhirnya, Atami berhasil bangkit dan segera keluar dari gerbong tersebut. Menyadari bahwa gerbong selanjutnya dipenuhi prajurit yang masih terjaga, Atami memutuskan untuk berpindah melalui atap kereta. Namun di tengah perjalanan, sebuah batang besi menghantam tubuhnya hingga membuatnya terjatuh ke dalam gerbong yang penuh dengan prajurit. Seketika seluruh prajurit di dalam gerbong itu terbangun dan menyerang Atami secara brutal menggunakan senjata mereka. Dengan cepat, Atami bersembunyi di balik tumpukan mayat, lalu mengambil 2 senapan milik prajurit yang telah tewas. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Atami menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi seluruh prajurit di dalam gerbong itu. Suara tembakan yang terjadi di dalam rangkaian kereta akhirnya terdengar oleh Yegor. Menyadari ancaman yang semakin dekat, Yegor dengan sengaja memisahkan gerbongnya dari gerbong belakang, sehingga Atami tidak lagi memiliki jalan untuk mencapai posisi dirinya. Setelah berhasil menghabisi seluruh prajurit di dalam gerbong, Atami keluar dan mendapati bahwa gerbong utama telah melaju jauh meninggalkannya. Di tengah situasi tersebut, Atami melihat sebuah benda besar yang tertutup kain. Ketika kain itu dibuka, ternyata benda tersebut adalah sebuah rudal. Sementara itu, Yegor kembali ke dalam gerbong utama dan duduk bersama para perwira serta jenderal. Tanpa peringatan apapun, Yegor tiba-tiba menikam leher salah satu jenderal, lalu menembak jenderal lainnya, hingga hanya menyisakan satu perwira yang masih hidup. Diliputi ketakutan, perwira tersebut segera menunjukkan sebuah koper berisi uang sebagai imbalan atas keselamatan dirinya. Namun, Yegor menolaknya karena kini uang tidak lagi berarti baginya. Ia kemudian mengambil senapan berkaliber besar dan menembak perwira tersebut hingga tewas. Di sisi lain, beberapa prajurit yang masih selamat keluar dari gerbong dan mendapati Atami telah menyiapkan rudal tersebut untuk mengejar kereta utama di depannya. Atami pun melaju dengan kecepatan penuh hingga getaran keras mulai terasa di dalam gerbong tempat Yegor berada. Begitu berhasil mendekati kereta utama, Atami terlempar masuk ke dalam gerbong dan mendarat tepat di hadapan Yegor. Pertemuan itu membuat perkelahian sengit antara keduanya tak terhindarkan. Mereka saling menyerang tanpa ampun, menggunakan apapun yang ada di sekitar sebagai senjata. Dalam pertarungan tersebut, Yegor berhasil meraih sebuah sekop dan memukul Atami beberapa kali, sebelum akhirnya sampai keluar dari gerbong. Sementara itu, rudal yang sebelumnya ditemukan Atami masih aktif di bagian luar gerbong. Merasa telah memenangkan pertarungan, Yegor bersiap mengucapkan salam perpisahan kepada Atami. Namun pada saat genting itu, Atami memuntahkan sebuah sekrup dari mulutnya. Sekrup tersebut ternyata merupakan pengunci utama rudal. Akibatnya, rudal itu perlahan terlepas dari dudukannya dan meluncur ke depan tepat ke arah Yegor. Atami segera melepaskan diri dari gerbong, meninggalkan Yegor bersama rudal besar tersebut. Ketika rudal itu sempat berhenti, Yegor merasa lega dan mengira dirinya telah selamat. Namun sesaat kemudian rudal tersebut kembali bergerak dan meledak hebat tepat di hadapannya. Dari kejauhan, Atami terlihat menatap ledakan besar itu dengan rasa puas, menandai berakhirnya dendam panjang yang selama ini ia pendam. Singkat cerita, 2 hari setelah peristiwa tersebut, di sebuah stasiun kereta api dekat perbatasan Finlandia, 2 penjaga mendengar suara dari kejauhan. Suara itu ternyata berasal dari Atami yang menggunakan kereta jungkat-jungkit untuk mengangkut seluruh kayu bekas rumahnya.
Atami kemudian menyerahkan kartu identitasnya kepada kedua petugas tersebut. Petugas itu terkejut karena mereka telah mengenali Atami sebagai sosok legenda. Para penjaga itu langsung memberi hormat sebagai bentuk penghormatan. Beberapa hari kemudian, saat Atami mulai membangun rumahnya kembali, anjingnya tiba-tiba menggonggong keras karena ada beberapa orang yang mendekat. Ternyata, mereka adalah penduduk setempat yang datang dengan niat tulus untuk membantu Atami mendirikan rumahnya kembali. Melihat kebaikan dan kepedulian orang-orang di sekitarnya, Atami pun tak kuasa menahan haru dan emosi. Film ditutup dengan adegan Atami bersama para penduduk yang berhasil menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, menandai akhir dari perjalanan panjang sang legenda. Dan begitulah akhir dari kisah Sisu 2, sebuah cerita tentang seorang kakek yang kehilangan segalanya, namun menolak untuk mati sebelum keadilan benar-benar ia dapatkan. Bukan soal harta, perang, melainkan tentang harga yang harus dibayar oleh mereka yang menghancurkan sebuah keluarga. Terima kasih sudah menonton, dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.